Radio PPI Dunia mempersembahkan drama spesial HUT RPD ke-16. Perhatian, cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih. Yadra Nusantara. Keesokan harinya, pagi hari, Rangkayu Biru bersiap diri untuk berangkat ke mata air. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu berhari-hari. Ia berlayar menggunakan kapal untuk sampai ke kerajaan mata air. Setibanya di mata air, Rangkayu Biru menyamar menjadi saudagar, mencari tahu siapa yang membuat senjata keris Si Ginjai untuk membunuh dirinya. Permisi, saya ingin menawarkan dagangan. Apakah Tuan berkenan membeli? Tidak, saya sedang sibuk. Apa yang sebenarnya kau buat, Tuan? Bukan urusanmu. Jangan ganggu aku. Senjata yang kau buat terlihat sangat hebat, Tuan. Layaknya senjata pemberian dari dewa. Sejauh pengalamanku mengembara dari tempat ke tempat, ini pertama kalinya aku melihat senjata sehebat itu. Hahaha, kau memang pandai memuji. Sepertinya kau paham tentang senjata. Benar, ini adalah mahakaryaku yang terhebat. Sebuah senjata yang tak akan terkalahkan. Sebuah senjata yang tak akan hancur dan mampu menghancurkan apapun penghalangnya. Bolehkah saya membeli apa yang sedang kau buat itu, Tuan? Hahaha, sayang sekali. Meskipun kau mampu, kau tidak akan bisa membeli senjata ini. Memangnya mengapa, Tuan? Karena senjata ini merupakan senjata khusus pesanan dari Sang Prabu Raja Mata Air, keris Si Ginjai. Si Ginjai, nama yang gagah sekali. Kalau boleh tahu, kenapa Raja menginginkan senjata sekuat itu? Bukankah Yang Mulia sudah punya banyak senjata yang sangat kuat? Kau pasti orang baru di sini. Raja sangat berambisi untuk menghabisi seseorang dari tanah Jambi. Rangkayu Biru. Seseorang yang lancang berani mengganggu dan menjegal pengiriman upeti ke kerajaan ini. Malang sekali dia. Dia tidak akan punya kesempatan melawan senjata ini. Kalau begitu, kenapa kau tidak mencobanya sekarang? Apa maksudmu? Karena orang yang kau maksud ada di depanmu, Tuan. Sialan, ternyata kau orangnya. Iya, akulah orangnya.
Rangkayo Biru. Hiat! Yang mulia, hamba mendengar Rangkayo Biru mengacaukan pembuatan keris Si Genjai. Dan sekarang mereka sedang bertaruh sengit. Wah, tidak bisa kubiarkan. Segera kirim pasukan untuk menghabisi Rangkayo Biru. Baik, Yang Mulia. Ternyata kau benar-benar sakti seperti yang beredar di lisan masyarakat. Kalau begitu, akan kugunakan keris Si Genjai untuk membunuhmu. Wah, di mana keris itu? Jadi ini keris yang bisa membunuhku itu. Aku akan memaafkanmu jika kau mau. Itu dia. Bunuh Rangkayo Biru. Pasukan dari Matair dikerahkan hanya untuk membunuhku. Baiklah, sini, maju kalian. Mereka mengeluarkan seluruh senjata untuk menghabisi Rangkayo Biru. Rangkayo Biru dengan gagah memainkan keris tersebut. Hingga keris tersebut berpadu dengan pedang milik Panglima Tempur. Seketika, keris tersebut patah. Hah? Ini yang kalian sebut sakti? Bagaimana bisa keris berubah menjadi selemah itu? Akulah pelakunya. Akulah yang menukar keris itu. Karena aku yakin bahwa Rangkayo Biru akan sangat mudah merebut keris ini dan memenangkan pertarungan ini. Hei nenek tua, bukankah kau yang memberitahuku perihal senjata sakti ini? Bagaimana bisa kau ada di sini? Rangkayo, kau memang naif. Sekarang, rasakanlah kematian dari senjata yang dipersiapkan untukmu. Lihatlah. Akhirnya dia musnah dan legenda akan berubah. Sungguh tak diduga, keris buatanku berhasil mengalahkan seseorang yang sangat sakti. Ternyata benar, Rangkayo Biru bisa mati dengan keris Si Genjai. Selamat tinggal Rangkayo Biru. Woi, jangan senang dulu nenek tua. Hah? Bagaimana kalian bisa lepas? Aduh, pelan-pelan ngapa? Diam kalian di sini. Tunggulah sampai tanggal kematian kalian. Kau yakin hanya menaruh mereka di gudang ini? Biarkan. Mereka hanya anak-anak. Mereka tidak akan bisa apa-apa juga. Baiklah. Ya, sekarang kita harus gimana? Itu no, gara-gara HP-mu, notifnya nggak dimatiin. Ya, gue juga nggak tahu kalau bakalan ada notif pesan kayak gitu. Biasanya juga kan dia nggak pernah kirim pesan-pesan kayak gitu. Sialah, sekarang gimana? Kamu ada ide gak? Ini gudang yang sama nggak sih waktu kita pertama kali datang ke sini? Lu waktu itu kan nemu pisau ya? Nah, mana tuh? Oh iya, tumben pinter. Dih, emang pinter kali. Udah cepet ambil. Nih, potong tali yang ngikat ini. Iya ya, sabar napa? Bawelnya ngalahin cewek kadang-kadang. Nah, sekarang gimana kita keluar? Lu tahu Ara? Salah satu yang harus ada di dalam lumbung pangan seperti ini adalah jendela.
Sekarang kita cari itu dan kita keluar dari sana. Wah, cerdas kamu. Kira-kira ada di... Nah, itu dia. Di sana. Ayo, cepat sebelum mereka kembali. Oke, biar aman, gue coba duluan ya keluar dari jendela itu. Baru habis itu lu. Oke, hati-hati. Oke. Iya. Ya. Hati-hati, Ra. Ini lumayan tinggi sih. Bismillah. Ra, lo nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Oh iya. Ayo lah, cepat ke Rangkaian Biru. Kau pikir dengan menyekap kami di goyang itu cukup? Sebaiknya sang raja harus periksa anak buahnya itu. Tapi tetap ngeselin sih. Udah pengap, bau lagi. Waduh. Rasakan ini. Dasar, suka sekali kau merusak. Ara, ambil kerisnya. Silakan Tuan, ini keris Anda. Tenagaku, dia pulih kembali. Sepertinya keris ini memiliki hubungan dengan Anda. Baiklah, mari kita habisi mereka semua. Hah? Rangkayo Biru masih hidup? Pengawal, serang mereka! Ara, awas. Di situ bahaya, sini. Sial. Pasukan itu sangat lemah. Ini tidak akan berhasil. Aku harus segera pergi sebelum tertangkap. Hei, jangan kabur! Diam kau. Tidakkah kau kuperintahkan untuk mengubah cerita batu menangis? Kau? Nenek? Dasar pengkhianat. Kerjamu tidak becus. Yadra Nusantara. Demi negeri Jambi, ketidakadilan telah kusirnakan. Menyerahlah, Raja Matair. Aku akui kekalahan ini. Jangan bunuh aku. Tidak ada niat untuk membunuhmu dari awal. Bangkitlah, kita harus berbicara tentang fasal ini. Sungguh, sangat kuhargai keberanianmu. Sangat tangguh kau melawan pasukanku. Senjata yang seharusnya kurancang untuk membunuhmu, malah kau jadikan senjatamu untuk melenyapkan pasukanku. Aku tak menginginkan hal ini terjadi, apalagi sampai membunuh pasukanmu dan juga orang suruhanmu. Sang Raja Matair, yang kuinginkan hanya keadilan tanpa ada penindasan. Aku sadar, kesaktianmu tak tertandingi. Maka, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Bagaimana jika kau bergabung di kerajaanku? Tawaranmu tidak akan kuterima, karena Jambi adalah pusako Batua. Tak akan ada negeri di hatiku selain Jambi. Aku hanya mencintai negeri Jambi. Kerajaan ayahandaku tak akan kutinggalkan demi kerajaan Matair yang memiliki harta berlimpah. Baiklah, aku tak akan memaksamu. Keinginanmu akan kukabulkan. Kerajaan Jambi mulai saat ini bukan vasal dari kerajaan Mataram. Kalian bebas dari upeti itu. Begitulah sebaiknya. Lega aku rasa. Kabar ini akan kusiarkan kepada seluruh rakyat Jambi. Mereka akan sangat senang mendengar kabar ini. Iya, silahkan kembali ke negeri Jambi. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu kau tuntaskan. Apa itu? Minta maaflah kepada mereka. Sejatinya Dirga dan Ara telah difitnah oleh nenek tua itu. Hai kalian berdua, terimalah permintaan maaf dariku. Sebelum kami maafkan, kembalikan dulu barang-barang kami. Baiklah nak manis, kamu bisa mengambilnya di istanaku. Sebelum kalian pulang, akan kubuatkan makanan lezat oleh juru masak istanaku. Boleh sih, dengan senang hati. Tapi, aku ingin Rangkaian Biru juga ikut. Apakah boleh? Tentu saja. Wahai anak muda, kerajaan Jambi tak dapat kutinggalkan begitu lama. Aku harus segera pulang dan kembali.
Rakyat Jambi sedang menungguku, anak muda. Baiklah kalau begitu. Semoga suatu hari nanti aku dapat mengunjungi negeri Jambi. Terutama mengunjungi Kerinci. Aku juga. Aku ingin ke negeri Jambi. Kabarnya tempoyak di sana enak. Itu adalah salah satu keinginanku. Baiklah. Aku akan selalu menunggu kehadiran kalian. Ini untukmu. Karena kamu adalah pemuda yang begitu berani. Apakah benar ini untukku, wahai tuan? Benar, anak muda. Ini adalah keris bandik tumbuk lado. Gunakanlah atas nama kebaikan. Dan ini untukmu, Ara. Wah, ini gelang kah, wahai raja? Benar. Ini adalah gelang sebelik sumpah. Terbuat dari pohon yang ditemukan di Bukit 12. Pohon ini menghasilkan buah yang bijinya disusun menjadi gelang dan kalung. Gelang ini dianggap sebagai jimat pelindung untuk menjaga diri. Terima kasih banyak, Raja. Lu cantik, Dara, pakai gituan. Makasih. Baiklah, sekarang aku harus segera kembali ke negeri Jambi. Ibunda dan rakyat pasti sangat menunggu kehadiranku. Sampai jumpa. Rangkayu Biru pun meninggalkan kerajaan mata air. Berpamitan dengan Raja Mata Air, Dirga, dan juga Ara. Tak berselang lama, mereka bertiga pun kembali ke istana Raja Mata Air. Sesuai dengan janji Raja Mata Air sebelumnya. Bagaimana makanannya? Enak. Ini, ku kembalikan benda pipih milik kalian berdua. Terima kasih, Raja. 16 panggilan tak terjawab. Hah? Ada apa ini? Loh, bukan telepon, tapi apa ini? Video? The Untold Story of Ken Aron.